ya, lebih banyak dari trimester 1. Ya. Tapi kalau ketika menyusui itu porsinya sama dengan ketika hamil trimester 2 dan 3. Tapi kalau ini ibu hamilnya, ibu dulu IMD apa enggak nih? IMD itu inisiasi menyusui dini. Iya, lahirnya di klinik semua apa di dukun? Atau di rumah sakit? Bidan? Klinik. Klinik ya. Ya, otomatis bidanya pasti menganjurkan untuk menyusui dini. Normal semua toh? Normal. Ya. Jadi setelah IMD itu nggak sampai di situ, tetap harus dipantau. ASI eksklusif nggak? Ada yang nggak ASI? 2 tahun lebih. Ini 3 tahun. Pakai ASI? 2 tahun. 0 sampai 6 bulan ASI toh? Iya. Nggak dikasih air minum, teh atau yang lain, makanan bisa? Nggak ya? Oke, itu sudah bagus, artinya sudah lolos uji. Nah, kemudian kita masuk ke usia 6 bulan. 6 bulan sudah mulai diperkenalkan makanan. Nah, itu lembek ya, lembek. Ibunya memperkenalkan makanannya gimana? Satu-satu atau langsung dicampur? Mulai dari sumber karbohidrat, proteinnya, sayurnya, buahnya, gimana? Ada yang punya pengalaman? 4 bintang, iya. Apa itu Bu? Dek, deketin. 4 bintang apa aja? Ayo Bu, 4 bintang apa aja? Karbohidrat, protein hewannya atau nabati, sayuran, buah. Wah, ya. Biasanya ibunya buat apa itu waktu 6 bulan itu? Buat bubur. Buat bubur ya? Buburnya isinya apa aja tuh? Ada nasi, sayurannya ya bisa tahu tempe atau protein nabatinya bisa tahu tempe, Iya. produknya ada di sini. Hewaninya bisa ayam, bisa ikan. Sayurnya? Sayurnya kadang wortel, macam-macam. Pernah nggak dicampur apa namanya? Kaldu, ya karena kan ada sumber. Enggak bisa di ini di Jadi sini pernah supaya nggak? kelihatan Selain itu buah buat sayurnya. apa lagi? Selain dari bubur. Kadang itu dia enggak ngerti dia. Jadi kalau usia 6 bulan tuh jangan terlalu encer ya Bu ya. Harus kental. Iya. Dia kental tapi padat zat gizi gitu. Nah, kasih anuin Nah, ini nih contohnya nih. Nah, nasi. yang sumberan bahan-bahan mentah aja nggak apa-apa. Sini Bu, enggak apa-apa simpan di sini Bu. Bahan mentah aja. Nah, banyak ya. Ini namanya pangan lokal. Tidak harus mahal. Ini sudah buku semua. Nggak harus dari import, nggak usah. Kalau temannya Ano duduk dulu ya. Selagi udah direbus kok. Udah bisa berdiri. Keluarkan bukunya Bu, keluarkan bukunya sayang. Udah ya, Bu. Iya. Nah, yang pertama tadi apa? 4 bintang toh. Yang pertama adalah sumber karbohidrat. Ini apa nih Bu? Jagung ya. Minta Jadi tolong bukunya di jagung, beras merah, labu kuning, umbi-umbian, segala macam umbi, beras, makaroni, tepung-tepungan, kentang, itu adalah sumber karbohidrat. Jadi pilih salah satu ya. Jadi mungkin ada yang beranggapan sudah aku kasih sayur kok Mbak, tapi isinya jagung. Jagung sama nasi. Itu sama aja sumber karbohidrat ya. Jadi yang namanya sayur itu yang berwarna dan berupa daun-daunan gitu ya. Ini kan apa? Udah didapat ya sayur kelor atau yang lainnya yang biasa Ibu masak. Boleh terserah Ibu. Jadi nggak harus yang mahal ya. Pokoknya yang terjangkau tetapi menunya lengkap gitu ya. Bisa dipahami ya. Terus buah ini untuk sebenarnya sayur sama buah itu sama, mengandung vitamin dan mineral toh, artinya pilih salah satu. Buah ini untuk snacknya aja bisa. Kemudian lauknya, nah lauknya itu ada hewani dan nabati. Kalau nabati kan tahu tempe nih. Kalau hewani kan banyak macamnya, ada ikan, udang. Ada yang alergi nggak anaknya nih? Enggak. Nggak ada ya, jadi aman aja, bisa dikasih telur, daging ayam, daging sapi. Nah itu untuk apa? Untuk pertumbuhan ya Bu ya. Ya supaya kalau anak mau cepat tinggi. Jadi masih ada yang minum formula, susu formula? Nggak ada ya. Jadi kita itu harus lebih mengutamakan kalau sudah 6 bulan lolos ASI, MPASI harus diperhatikan ya. Jadi yang paling utama adalah makanan dari sini, bukan dari susu formulanya. Susu formula kan banyak bulannya, toh.
Ada juga orang yang minum anak yang minum susu formula tuh sering cepat gemuk kan? Iya, kebanyakan Iya, minum kebanyakan. ditanya pasti bilangnya sopur. Enggak asli. Iya. Mana gambarnya yang sudah jadi itu? Aduh, Enggak mau, enggak mau ribet. Nah, ini ayo Bu ya. Terus minyaknya, oh iya nih. Jadi kalau mau buat sayuran atau buat bubur, buat apa lagi ya? Usahakan kalau mengolah makanan, kalau digoreng ini kan sudah ada mengandung lemak nih, otomatis kalau ada lemaknya itu energinya bertambah, gitu ya. Yang penting kan energi itu sama dengan kalori. Artinya anak itu kalau semakin banyak aktif, otomatis kalori yang masuk kan harus banyak tuh, makanya banyak. Nah, kalori yang terbesar itu ada di sumber karbohidrat, ada di lemak. Itu. Kemudian kenapa sih ibu biasanya kalau lauk digoreng atau di mana? Dimasak apa dulu? Ya macam-macam digoreng. Ya. Adik-adiknya sudah bisa ya makanan keluarga ya? Sudah sama kayak ibu yang apa yang keluarga makan toh? Ya, ini kan nggak sulit-sulit. Jadinya apa deh? Ya, sudah kayak makanan biasa. Oh yang pas ibu hamil kalau makanan dia. Iya, dia porsinya itu dalam sekali makan itu sebenarnya 1 hari 6 porsi. Cuma kan kalau dihitung 3 kali makan berarti kan 1 kali makan 2 porsi toh, artinya 2 centong gitu. Kalau di secara ukuran rumah tangga. Satu tangan Iya. Jadi harus ini ya Bu ya, dalam satu piring itu diusahakan ada sayur, lauk sama sumber karbohidrat. Itu aja. Kalau buah itu untuk selingan ya. Kemudian kalau mau makan itu ada buah dulu dimakan ya. Ngajarin mereka. Buah dulu dimakan baru makanan utamanya. Sebenarnya membedakan adalah anak-anak kayak usia 6 bulan, bayi sama usia 6 sampai 6 sampai 8, 9 sampai 11, 12 sampai 23 bulan itu adalah bentuknya. Nggak mungkin kan kita kasih anak bayi yang apa nasi yang kasar itu kan enggak tahu. Artinya dilembekkan, dilumatkan gitu ya. Tapi kalau sudah usia kayak gini kan sudah ada tumbuh gigi. Ya, jadi kalau sudah ada usianya bertambah itu harus dirangsang dengan makanan yang berbentuknya kayak makanan keluarga supaya merangsang tumbuh giginya dia. Jadi sebenarnya sama apa yang ibu makan ya itu juga yang dikasih anak. Jadi nggak usah masak 2 kali sebenarnya. Kayak misalnya makan sayur bayam, masak sayur bayam itu dilumatkan, dihancurkan kalau usia 6 bulan. Kalau ada lauknya dihancurkan. Mungkin masak pepes atau apa, tapi jangan pedas. Kalau rempah-rempah itu tergantung selera ya. Tapi kalau usia di bawah 1 tahun itu jangan pakai garam atau gula. Untuk apa? Untuk ngajarin mereka itu rasa bahan aslinya, gitu ya. Supaya ketika di atas 1 tahun itu dia tidak akan milih-milih makanan, gitu. Itu ya bisa dipahami ya Bu ya. Kalau cara menyusui sudah benar semua ya Bu ya. Bisa ya. Saya pengen tahu pengalaman Ibu waktu menyusui gimana nih? Lancar kan? Lancar. Tipsnya apa Bu? Waktu menyusui gimana tuh? Posisinya Iya. dagunya nempel ke ini. Iya. Putingnya tok yang nempel atau seluruhnya? Putingnya Yang ininya yang coklat itu Iya. kan aerolanya Iya. itu masuk ke dalam mulut bayi. Karena kalau hanya putingnya aja kan sakit tuh, ya kan? Otomatis harus sampai kayak bayi itu kayak ngerasa nyedot gitu loh, sampai kempong gini, gitu ya. Sudah benar ya. Tapi cara meresnya sudah benar ya, pegang. Cara meresnya udah benar. Ya, milihnya gini ya. Tapi dari keluarga support nggak Bu? Support banget. Ya, sama suami ya. Situ. Ibu-ibunya ini sering ke posyandu ya? Sering Tiap bulan? Berarti kemarin datang juga.
Ada yang beratnya turun? Tetap ya. Tetapnya kenapa Bu? Kok nggak ada peningkatan? Ini kan cuacanya agak ini juga sih karena bapilnya itu jadi malas makan. Oh ya? Jadi ya drastis itu. Makanya mungkin dia pengen diajak jalan-jalan. Ya mungkin ibunya yang harus telaten ya. Soalnya jangan sampai berat badannya adik itu semakin turun. Kalau semakin turun, apalagi kondisi pandemi seperti ini kan jadi imunnya kan jadi nggak bagus toh. Udah Bu ya, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya. Mohon maaf apabila ada yang banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke.